Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada di dalam kondisi yang sehat dan selalu diberkati Tuhan dan dimampukan untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12 begini bunyinya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang berbahagia, pulang melalui jalan lain memiliki kaitan erat dengan diperingatkan dalam mimpi. Dengan kata lain, keputusan untuk melalui jalan lain dipengaruhi oleh peringatan dalam mimpi. TBLAI menerjemahkan kata diperingatkan dalam mimpi dari kata Yunani krematistentes, dari krematiso. Makna kata krematiso berhubungan dengan membuat jawaban terkait dengan transaksi bisnis. Kata ini juga dipakai untuk seseorang yang membuat perjanjian hukum dalam transaksi bisnis, dan dalam melakukan transaksi ini, orang diingatkan atau disarankan untuk mempraktekkan standar atau aturan yang valid yang sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Dalam tradisi kekristenan, krematiso ini kemudian dihubungkan juga dengan peringatan dari Tuhan atau teguran dari Tuhan terkait dengan tugas seseorang. Tuhan memperingatkan seseorang untuk melakukan apa yang sesuai dengan nilai atau moral yang benar menurut Tuhan. Josephus dalam Antiquates sudah berbicara tentang hal ini. Penekanannya adalah pada perintah atau petua ilahi atau pengajaran dari surga. Bisa juga memiliki arti teguran ilahi. Jadi dengan menggunakan kata krematistentes, penulis Injil Matius ingin mengatakan bahwa orang-orang Majus itu mendapat perintah atau petua ilahi atau peringatan dari surga. Inilah yang diterjemahkan TBLAI dengan diperingatkan dalam mimpi. Kata mimpi diterjemahkan dari onar yang memang memiliki makna mimpi yang seseorang alami ketika tidur. Siapa yang memperingatkan dalam mimpi, jelaslah bahwa dengan menggunakan kata krematistentes, maka yang mengingatkan dalam mimpi itu adalah Tuhan. Kapan mereka diperingatkan, hal ini tidak terlalu penting. Dengan menggunakan bentuk kata kerja auris, penulis ingin mengatakan bahwa peringatan itu sudah dilakukan atau sudah terjadi tanpa memberikan waktu atau kepastian waktu terjadinya. Karena yang ingin ditekankan adalah adanya peringatan itu, dan peringatan itu sudah diberikan Tuhan kepada orang-orang Majus itu. Orang-orang Majus ini diperingatkan untuk tidak kembali. Diterjemahkan dari kata Yunani me anakamsai. Anakamsai memang memiliki arti kembali atau memutar balik. Ditambahkan kata me menjadi tidak memutar balik. Gambarannya seperti tanda lalu lintas yang melarang para pengemudi untuk melakukan putar balik pada sisi jalan tertentu. Karena tanda itu bukan hanya sekadar gambar, melainkan aturan atau ketetapan seperti dalam makna kata krematistentes yang ada unsur perjanjian hukum, maka orang yang melihat tanda itu harus melakukannya dengan benar sesuai dengan aturan atau nilai yang ada. Larangan untuk memutar balik atau kembali di sini dihubungkan dengan Herodes. Kita yang membaca narasi ini di masa kini dengan menghubungkan bagian ini dengan Matius 2 ayat 13-18, kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa peringatan ini berhubungan dengan tindakan Herodes yang dikisahkan
dalam Matius 2 ayat 16-18. Tetapi pada masa itu orang Majus tidak mengetahui peristiwa tersebut. Namun kita bisa memahami ini dengan melihat kembali makna mendasar dari kata krematiso yang berhubungan dengan nasihat atau sasaran atau peringatan dalam melakukan transaksi bisnis. Sebelum melakukan transaksi bisnis, orang tentu membutuhkan masukan-masukan agar bisnis yang dilakukan bukan hanya sesuai dengan nilai atau standar yang ada, tetapi juga memberi keuntungan. Dalam bisnis, orang tidak pernah tahu situasi di masa depan dengan pasti atau tidak bisa memastikan bahwa kalau berbisnis dengan cara X atau cara Y sudah pasti berhasil. Orang harus bisa membuat keputusan yang benar dan tepat, cara atau jalan mana yang akan diambilnya setelah mendapatkan pertimbangan atau masukan dari para pemberi saran. Terkait dengan orang Majus, dalam mimpi itu diberikan pertimbangan-pertimbangan atau nasihat dan memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi berhubungan dengan Herodes. Dan sekarang mereka harus mengambil keputusan jalan mana yang harus mereka lalui agar jalan yang mereka pilih membuat mereka melakukan hal yang benar. Dalam bahasa Yunani, orang Majus ini disebut magos atau magus dalam bahasa Inggris. Ini adalah sebutan untuk orang-orang dari kelas atau strata imam di Media dan Persia. Mereka juga disebut orang-orang bijaksana yang dihubungkan dengan kepintaran atau kemampuan mereka dalam membaca bintang. Dalam bahasa keilmuan, mereka bisa juga disebut sebagai astrolog. Terkait dengan hal ini, mereka juga sering disebut sebagai peramal atau penafsir mimpi. Nah, terkait dengan kemampuan yang mereka miliki ini, yaitu membaca bintang sebagai petunjuk arah, mereka tentu saja sudah tahu jalan mana yang harus mereka lalui untuk kembali ke negeri asal mereka atau ke negara asal mereka. Lalu sesuai dengan pesan Herodes, agar sesudah mereka menemukan di mana Yesus berada, mereka harus mengabarkannya kepada Herodes. Sudah tentu jalan kembali itu harus juga melalui tempat atau istana Herodes. Namun karena mereka juga ahli dalam menafsir mimpi, sudah bisa dipastikan bahwa mereka akan mempertimbangkan dengan baik peringatan yang mereka terima dalam mimpi itu. Jadi, mungkin saja peringatan dalam mimpi itu mengingatkan mereka untuk pulang ke negara mereka melalui jalan yang lain. Tapi bisa juga kepakaran mereka dalam menafsir mimpi itu membuat mereka mempertimbangkan dengan serius peringatan dalam mimpi mereka. Selanjutnya, mereka mengambil keputusan untuk pulang ke negeri mereka melalui jalan lain. Ales Hodu memang memiliki arti jalan lain atau jalan yang berbeda. Namun ada hal menarik dalam perkataan di Ales Hodu Anekhoresan Eisten Horan Auton, atau berarti melalui jalan yang berbeda kembali ke negeri atau negara mereka. Kata Anekhoresan dari anak horeo memiliki makna kembali atau mundur atau pergi atau menarik diri. Nah, terkait dengan makna menarik diri, terkandung di dalamnya juga makna pensiun atau juga berlindung untuk menghindari bahaya. Dengan mempertimbangkan makna anekhoresan, kita bisa saja mengatakan bahwa peringatan dalam mimpi itu mengingatkan mereka akan bahaya yang mungkin akan mereka hadapi kalau mereka mengikuti jalan yang mungkin sudah mereka rencanakan sebelumnya. Dengan demikian, karena mempertimbangkan bahaya yang akan mereka hadapi, mereka memutuskan untuk kembali ke negeri mereka melalui jalan yang berbeda atau jalan yang lain. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, jadi narasi ini pertama-tama mau berbicara kepada kita tentang ketaatan mendengar nasihat atau peringatan dari Tuhan.
Orang mungkin mempunyai kemampuan atau hikmat untuk menentukan mana yang terbaik menurutnya. Tetapi maukah orang membuka diri untuk mendengarkan peringatan atau nasihat dari Tuhan agar orang hidup sesuai dengan nilai-nilai atau kebenaran firman Tuhan atau berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan? Pesan kedua dari narasi ini adalah tentang mengendalikan ego diri. Sebagaimana sudah disampaikan, orang Majus juga punya pilihan jalan kembali berdasarkan kemampuan mereka dalam membaca arah bintang. Namun mereka meletakkan ego mereka di bawah kehendak Tuhan agar mereka juga melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita juga bisa mengatakan bahwa ilmu atau keahlian mereka dipakai bukan untuk menentang Tuhan, tetapi untuk lebih memahami kehendak Tuhan. Karena keahlian mereka dipakai untuk lebih memahami kehendak Tuhan yang disampaikan melalui mimpi, mereka memutuskan untuk pulang melalui jalan lain sesuai dengan kehendak Tuhan yang disampaikan di dalam mimpi. Ketiga, berdasarkan pemahaman atas pesan ini dan dihubungkan dengan makna anekhoresan, kita diingatkan untuk mempertimbangkan dengan baik bahaya atau masalah-masalah yang muncul ketika kita membuat sebuah keputusan terkait dengan masalah yang kita hadapi. Jangan pernah membuat keputusan tanpa mempertimbangkan bahaya atau situasi atau konteks yang ada. Dengan begitu, memilih jalan lain atau jalan berbeda di sini dapat diartikan sebagai pilihan terbaik dari seluruh pilihan yang ada di dalam menghadapi masalah yang ada. Meskipun kita menyadari bahwa setiap pilihan memiliki risiko atau konsekuensi, tetapi memilih jalan lain dalam narasi ini adalah pilihan terbaik dari pilihan-pilihan lain yang ada. Bahkan termasuk pilihan atau cara yang sebelumnya sudah kita sendiri persiapkan. Buatlah pilihan yang terbaik untuk menghasilkan atau melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, terutama yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk memahami firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita.